Selamat siang. Ayo, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Posisi duduknya udah nyaman, Bu? Udah. Udah, bisa tanggung, bisa di nyamunin lagi. Udah? Udah. Oke, baik. Barusan kegiatannya apa aja? Ayo. Hari ini kegiatannya apa aja? Ngaji. Ngaji. Selain ngaji, Kebun. ke kebun. Ya. Oh, ke kebun. Aktivitasnya apa di kebun? Nanam apa? Kacang. Sama yang lain gitu ya. Ya. Ditemanin sama siapa? Ibu. Ibu di sini. Ya. Oke, baik. Tadi pas mau ke sini ada yang nanyain gak? Ayo mau kemana? Gimana atau siapa? Enggak. Gak ada. Gak ada yang nanyain gitu ya. Aman ya. Oke. Ini pakaiannya udah pakaian sehari-hari di sini ya. Iya. Rapi ya. Atau setelan ngaji atau pakaian biasa? Biasa. Biasa. Oke, baik. Oke, sebelumnya udah tahu ya nama Akang siapa atau mau diulang lagi? Udah tahu belum nama Akang siapa? Siapa? Jaina. Kang Zaid. Nah. Kang Zaina. Oke, baik. Nah, sebelumnya Akang di sini udah menerima ayah di sini udah menerima intake infonya ya. Udah ayu isi full terkait identitas dan juga masalah yang dialami. Udah dilihat di sini. Nah, selanjutnya Ayu pernah mendengar gak sesi konseling itu apa? Tidak. Belum pernah. Berarti baru pertama kali ya Ya. melakukan sesi konseling. Oke, baik. Nah, sebelumnya izin menjelaskan dulu ya, yang mana sesi konseling itu sebuah layanan untuk melakukan sesi bertukar cerita ya, yang mana siapapun dari kalangan apapun, mau itu dari pelajar ataupun mahasiswa ataupun orang yang sudah berkeluarga. Nah, layanan konseling itu berguna untuk umum. Siapapun yang mau menceritakan permasalahannya, kita layani gitu ya, dan kita selesaikan sedikit demi sedikit ya. Jadi konseling ini sebuah layanan. Jadi apapun masalah Ayu di kehidupan sehari-hari di sini ataupun di sekolah. Ayu kelas berapa? Kelas 9 ya? Ya. Nah, mau itu masalah di sekolah ataupun masalah di pondok di sini, silahkan ceritakan masalah. Nanti kita selesaikan bareng-bareng di sini. Seperti itu ya untuk layanannya. Nah, sebelum itu biar akrab dan biar kita bisa berjalan dengan baik kegiatan konseling pada kali ini, kita berbicaranya nanti AA ke Ayu bilangnya Anda ya, dan Ayu bilang ke AA boleh mau AA mau sebutan nama atau siapa boleh ya, gitu ya. Dan tadi biar lebih akrab dan biar lebih internal aja lah berbicaranya ya, biar enak seperti itu. Nah, jadi untuk sesi konseling ini ada 3 pertemuan atau yang disebutnya 3 sesi ya, yang mana sekarang Anda itu berada di sesi pertama yaitu, yang mana nanti di sesi pertama silahkan apapun yang saya tanyakan silakan jawab sesuai pertanyaan yang saya tanyakan, karena pertanyaan juga tidak akan jauh dari masalah yang dialami oleh Anda ya. Nah, itu di sesi pertama, dan nanti di sesi kedua menyelesaikan melalui teknik, dan nanti di sesi ketiga yaitu penyelesaian, ataupun belum puas di sesi ketiga nanti akan berlanjut di sesi terakhir yaitu sesi keempat ya, seperti itu ya. Oke, baik. Gimana, Anda sudah siap untuk melakukan sesi konseling hari ini? Siap ya? Oke, baik. Kalau sudah siap, kita akan melakukan sesi konseling selama 3 sesi. Dan sekarang di sesi pertama kita akan melaksanakan sesi konseling, nggak akan lama lah, sekitar 30 menit atau paling lama 45 menit, tergantung pelaksanaannya nantinya ya. Oke, baik. Silakan ceritakan sebanyak-banyaknya masalah yang dialami ya nanti ya. Oke, baik. Oke, sekarang coba
dalam konseling itu nah sebelum kita mulai di sini saya ada informasi terlebih dahulu, yang mana di sesi konseling ini ada asas kerahasiaan ya, yang mana di sini saya tidak akan menceritakan ke siapapun tentang masalah yang dialami oleh Anda ya. Oke, jadi di sini ada asas kerahasiaan. Nah, kalau boleh tahu nih, saya mau nanya, kira-kira siapa aja menurut Anda yang boleh tahu terkait masalah ini? Siapa aja? Tidak ada yang tahu. Berarti cukup kita berdua saja berarti ya yang tahu terkait masalah ini. Oke, baik. Nah, kira-kira kalau misalkan ada saudara atau keluarga atau orang tua atau siapa teman dekat contohnya yang nanti menanyakan terkait kegiatan konseling ini, kira-kira siapa aja yang boleh tahu? Atau tidak ada boleh yang tahu? Oke, berarti cukup kita berdua saja ya. Saya sama Anda ya. Oke, baik. Kalau seperti itu, saya mau nanya lagi, kira-kira Anda sukarela untuk melakukan sesi konseling ini? Secara sukarela, tidak ada paksaan? Tidak ya. Berarti sukarela ya. Jadi supaya biar tenang ketika jalannya, gitu ya. Oke, baik. Kalau seperti itu boleh silakan coba ceritakan masalah apa yang sedang Anda alami sesuai yang Anda tuliskan di internet. Boleh ceritakan sejelas-jelasnya, sepanjang-panjangnya, silakan. Boleh. Yang keras ya suaranya. Sakit hati sama teman. Kalau aku gak ada salah, ya suka marah. Oke, jadi Anda itu sakit hati Ya. pada teman Anda karena padahal Anda tidak ada salah, tapi teman Anda selalu marah. Oke, baik. Nah, sebelum dilanjut permasalahannya, di sini saya lupa ya. Nah, di sini saya melakukan video untuk dokumentasi, supaya nanti ada yang menanyakan, ada dokumentasinya, ada buktinya. Boleh? Boleh. Oke, baik. Di sini juga saya mencatat ya. Barangkali nanti ada yang harus dicatat, nanti saya izin untuk mencatat ya, boleh? Oke, baik. Kita lanjut lagi. Tadi Anda bilang bahwasannya Anda itu merasa sakit hati karena teman Anda marah, padahal Anda itu tidak ada merasa salah apa-apa. Oke, baik. Kalau boleh tahu secara spesifiknya seperti apa? Kenapa bisa teman Anda itu marah, dan kenapa bisa Anda itu sakit hati pada teman Anda? Spesifiknya seperti apa? Jelaskan spesifiknya sebelumnya. Karena apa? Karena pasti problemnya kenapa teman Anda marah itu pasti ada sebabnya sebelumnya. Nah, spesifiknya apakah ada hal lain atau kok ada salah perkataan atau gimana, boleh? Salah perkataan. Oke, boleh. Seperti apa salah perkataan yang mungkin menyebabkan kecenderungan masalah? Seperti kalau kita ngobrol apa gitu, keceplosan selalu marah. Oke, baik. Jadi ketika Anda bermasalah dengan teman Anda kesalahannya dalam perkataan. Ya. Yang membuat salah dalam berucap itu siapa? Apakah teman Anda atau Anda sendiri? Teman. Ya. Oke, jadi Anda itu merasa sakit hati karena teman Anda itu marah karena Anda itu merasa teman Anda salah berucap pada Anda. Ya. Oke, baik. Nah, lalu teman Anda berbicara apa ketika teman Anda marah kepada Anda sehingga Anda kecewa dan sakit hati?
kalau ngajak main tidak, tapi dia kalau ngajak main sama teman lain. Oke, jadi teman Anda itu ngajak main kepada Anda, akan tetapi teman Anda malah ngajak mainnya kepada yang lain. Ya. Oke, baik. Lalu apa yang terjadi ketika teman Anda itu merasa tidak merasa ketika mengajak teman lain? Apa yang terjadi? Apakah Anda marah atau gimana? Kesal. Oke, lalu apa yang Anda bicarakan kepada teman Anda ketika melihat teman Anda seperti itu? Ya, boleh. Kok ngajak ke Abi tapi kalau ngajak ke motor gitu. Oke, baik. Jadi teman Anda ngajak main kepada Anda tapi malah main sama orang lain. Oke, baik. Kalau boleh tahu, kenapa Anda tidak main bareng dengan teman yang ngajak teman Anda itu? Karena kalau bertiga selalu terdianggap. Oke, jadi ketika Anda tidak menerima teman Anda bermain bareng dengan Anda dengan teman yang lain, karena Anda selalu merasa tidak dianggap ketika bermain dengan teman Anda. Oke, baik. Kalau boleh tahu, kalau menanyakan terkait tujuan konseling, tujuan melakukan konseling ini apa? Anda tujuannya untuk apa? Untuk bercerita. Untuk bercerita, tujuannya, harapannya untuk pada sesi konseling ini harapannya apa? Anda pengen apa harapannya? Harapannya biar tenang. Harapannya biar tenang, biar adem. Selain itu, biar selesai masalahnya. biar selesai masalahnya. Oke, baik. Kalau seperti itu, kira-kira nih, kalau saya menanyakan tentang situasi, pikiran dan perasaan dan tindakan. Nah, kalau misalkan bicara, nah di sini kan ada situasi, pikiran, perasaan dan tindakan, ya. Nah, kira-kira dalam situasi dulu nih, dalam situasi apa Anda bermasalah dengan teman Anda? Situasi ketika di pondok kah, atau ketika di sekolah kah, atau gimana? Di pondok. Ketika di pondok. Oke, situasinya ketika di pondok. Oke, ketika di pondok. Oke, kalau misalkan berbicara pikiran ya. Nah, pikiran yang Anda rasakan ketika Anda bermasalah dengan teman Anda atau teman Anda bermasalah dengan Anda, pikirannya apa yang Anda rasakan? Pikirannya apa? Apakah pikirannya gak nyangka atau gimana, atau kesal atau gimana? Pikirannya apa yang Anda rasakan? Kesal. Oke, jadi pikirannya Anda kesal dan juga tidak menyangka. Oke, jadi yang Anda rasakan itu, pikiran Anda yang Anda rasakan itu, Anda merasa kesal dan tidak menyangka teman Anda berbuat seperti itu kepada Anda. Oke, baik. Kalau bicara terkait perasaan. Nah, perasaan yang Anda alami ketika Anda itu sakit hati kepada teman Anda, apa yang Anda rasakan? Sedih. Oke, sedih. Oke, yang Anda rasakan itu sedih. Sedihnya sedih seperti apa? Sedihnya karena apa? Karena selalu tidak diajarkan kita. Selalu tidak diajak. Ya.
Oke, sedihnya karena selalu tidak diajak oleh teman Anda, karena teman Anda mengajak teman lain. Maaf ya, asalnya dokter ya. Oke, baik. Kalau berbicara terkait tindakan ya. Kalau bicara dari tindakan apa yang akan Anda lakukan ketika Anda tahu bahwasanya teman Anda berbuat seperti itu kepada Anda, membuat Anda sakit hati? Tindakan apa yang Anda lakukan saat itu? Menjauhi teman Anda. Oke. Menjauhi teman Anda. Jadi yang Anda lakukan ketika teman Anda berbuat seperti itu kepada Anda menjauhi teman Anda gitu. Oke, baik. Oke, baik. Nah, kalau misalkan tadi Anda berbicara situasinya seperti apa ketika perasaan itu muncul, situasinya ketika berada di pondok ya. Yang lalu pikiran yang muncul pada situasi tersebut itu seperti apa? Tadi pikirannya Anda itu tidak menyangka dan Anda itu menjadi kesal pada teman Anda gitu ya. Oke, baik. Kalau misalkan kita lanjut untuk berbicara terkait skala, tahu skala? Pernah dengar kata skala? Kalau di sekolah pelajaran matematika pernah dengar kata skala? Belum pernah. Oke, baik. Skala ya, skala contohnya dari angka 0 sampai 10. Nah, di sini kita contohkan, kita berbicara terkait skala. Skala dari 0 sampai 10, yang mana 0 itu Anda itu merasa tidak baik-baik saja, sakit hati, kecewa, kesal, sedih, sampai berada di skala 10. Anda itu merasa sudah baik-baik saja, sudah damai, sudah sembuh, sudah tidak merasakan apa-apa. Nah, kira-kira kalau berbicara skala dengan situasi sekarang Anda memiliki permasalahan dengan teman Anda, ya, kira-kira dari 0 sampai 10 berada di skala berapa? 0. Oke, baik, sangat turun berarti. Skala berada di skala 0. Oke. Kalau boleh tahu kenapa bisa berada di skala 0? Karena selalu gitu sama teman. Selalu apa? Boleh dijelaskan? Selalu sakit hati terus karena selalu gitu, selalu dijauhi. Ketika ada masalah sedikit selalu dibesar-besar. Oke, jadi Anda berada di skala 0 karena Anda selalu sakit hati terus gitu ya, selalu merasa dijauhi dan tidak ditemanin oleh teman Anda. Oke, baik. Perasaan yang muncul pada saat pikiran itu muncul seperti apa? Perasaan yang barusan Anda sebutkan, karena perasaan itu Anda sakit hati, selalu merasa dijauhi, tidak dianggap teman. Nah, kira-kira perasaan yang muncul pada saat pikiran itu muncul seperti apa? Kesal, sedih. Oke. Perasaan yang muncul pada saat Anda itu merasa sakit hati, merasa dijauhi, itu Anda merasa kesal dan sedih. Oke, kita berbicara kesal. Kesalnya seperti apa? Kesalnya karena apa? Kesalnya seperti apa? Kesalnya seperti ya gitu, seperti kalau dijauhi pingin ngobrol gitu dah, ngobrol langsung. Oke, jadi kesalnya karena Anda ingin mencoba ngobrol tapi malah dijauhi oleh teman Anda. Oke, kalau berbicara terkait sedihnya kenapa? Ya sedihnya kalau lagi dijauhi kita agak punya salah gitu. Oke, mencoba untuk mendekati, kita
untuk mendekati tapi malah dijauhi, ya, padahal sudah tidak punya salah. ya. Oke, baik. Nah, kira-kira kalau misalkan sudah seperti itu, tindakan apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Baikan. Baikan. Ya. Oke. Jadi yang Anda lakukan, tindakan yang Anda lakukan, Anda akan mencoba untuk baikan dengan teman Anda. Oke, baik. Baikannya seperti apa yang akan Anda lakukan? Ya. Seperti main bersama lagi gitu. Main bersama lagi. Oke, baikan tahapan seperti biasanya, untuk mencobanya seperti apa? Ngobrol. Oke, baik. Oke, jadi tindakan yang Anda lakukan untuk mengatasi permasalahan Anda itu, Anda mau untuk mencoba baikan dengan teman Anda dengan cara mengobrol. Ngobrol dengan berdua, tatapan empat mata ya. Oke, baik. Nah, kira-kira jika Anda berhasil mencapai tindakan tersebut, kira-kira kalau jika ini ya, jika Anda berhasil mengatasi masalah tersebut dengan tindakan yang akan Anda lakukan, yaitu dengan cara mau mencoba baikan. Nah, kalau balik lagi untuk berbicara terkait skala, ya, skala dari 0 sampai 10. Tadi Anda sebelumnya berbicara skala berada di skala 0 ya, merasa terpuruk ya, merasa sakit hati, merasa sedih dan lain-lainnya. Nah, sekarang jika tindakan Anda itu berhasil, tadi tindakan yang sudah Anda sebutkan, kira-kira kalau bicara terkait skala lagi, berada di skala berapa? Dari 0 sampai 10, kalau misalkan tindakan yang Anda lakukan berhasil, berada di skala berapa kira-kira? 5. Berada di skala 5. Oke. Berada di skala 5. Oke. Oke, kira-kira luar biasa sekali ya, ada peningkatan. Anda dari tadi mulai dari skala 0 sekarang meningkat dari skala 5. Nah, kira-kira kalau boleh tahu kenapa bisa meningkat ke skala tersebut? Karena pengen bahagia. Karena ingin bahagia. Oke, selain itu? Damai. Pingin damai. Oke, baik. Pingin bahagianya seperti apa dan pingin damainya seperti apa? Damai biar bersama lagi, terus bahagianya biar nggak ada kata misalnya lagi. Oke, damainya biar bisa bersama lagi, bahagianya supaya pingin tidak bermusuhan lagi dengan teman Anda. Ya. Oke, baik. Oke, saya sangat mengapresiasi sekali ya kepada Anda karena telah berhasil merubah skala dan telah menjelaskan kenapa berada di skala tersebut dan kenapa bisa meningkat. Dan saya sangat mengapresiasi sekali pada Anda sudah meningkat skalanya. Nah, jadi tadi kan yang awalnya ada di skala berapa? 0 ya, dan sekarang meningkat ke skala 5 ya. Nah, kira-kira kalau boleh tahu nih, apa yang harus Anda rubah dari skala tersebut? Apa yang harus Anda rubah? Sikap. Oke. Selain sikap, kelakuan. Oke. Jadi yang harus Anda rubah itu ada sikap. Sikap siapanya? Sikap Andanya? Saya. Sikap Andanya. Oke, perilaku Anda dan sikap Anda. Ya. Oke, baik. Berarti yang harus Anda rubah pada diri Anda yaitu sikap dan perilaku Anda. Oke, kira-kira sikap apa dan perilaku apa yang harus Anda rubah? Sikap, ya jadi nggak apa-apa ada kalau teman kita sama orang lain. Oke, sikapnya jangan apa?
jangan cemburuan. Yang cemburuan sama orang lain ketika teman Anda main dengan orang lain ya. Oke. Jadi perilakunya Anda harus apa? Harus harus dibiarin ya. Harus jangan dibawa perasaan ya. Karena pasti akan ada waktunya Anda bisa bermain ya dengan teman Anda. Oke, baik. Saya akan sampai sekali ya karena Anda mau merubah yaitu sikap dan perilaku Anda ya. Nah, oke. Kalau misalkan Anda kira-kira berhasil, saya sangat berterima sekali ya kepada Anda kalau misalkan Anda berhasil. Nah, tadi kan menyebutkan ya tindakan yang akan Anda lakukan itu yaitu Anda akan baikan ya. Tindakan yang akan lakukan Anda akan berbaikan dengan teman Anda dan yang akan Anda rubah pada diri Anda yaitu pada sikap dan perilaku Anda. Nah, ini bisa Anda lakukan setelah melakukan sesi konseling pertama ini. Nah, jadi setelah melakukan sesi konseling yang pertama ini, Anda silakan untuk mencoba untuk melakukan tindakan yang akan Anda lakukan, yaitu berbaikan dan perubahan yang akan Anda lakukan, yaitu apa tadi perubahannya? Yaitu apa? Yaitu perubahannya itu sikap ya dan tindakan, gitu ya. Nah, itu nanti setelah si konseling pertama ini. Nah, sebelumnya ada yang mau disampaikan lagi? Ada? Sudah? Oke, baik. Kalau misalkan sudah, nah jadi sesi konseling pertama ini kita cukupkan sekian ya. Nah, sebelum ditutup, nah, saya akan memberikan tugas kepada Anda, yang mana tugasnya itu silahkan Anda dari setelah sesi konseling pertama ini, PR-nya, tugasnya, silakan Anda lakukan tindakan dan perubahan yang akan Anda lakukan. Yaitu apa tindakannya? Tadi tindakannya Anda akan berbaikan dan perubahannya Anda akan merubah sikap dan perilaku ya. Silakan sebagai tugasnya, sebagai PR-nya, silakan Anda mencoba untuk baikan. Silakan mencoba, jangan mencoba itu sudah menjadi keharusan. Baikan dengan teman Anda, silakan baikan dengan teman Anda, lalu perubahannya harus Anda lakukan, PR-nya juga tugas, silakan perubahannya, silakan sikap Anda rubah, perilaku Anda rubah ya, dengan cara yang tadi sebelumnya Anda harus baikan terlebih dahulu dan sikap Anda harus dirubah dengan teman Anda, yaitu jangan cemburuan. Bisa dilaksanakan tugasnya dua itu. Nah, itu ya untuk tugasnya. Nanti kita bahas di sesi konseling yang selanjutnya, yaitu sesi konseling yang kedua ya. Kita bahas sesi konseling yang kedua. Nanti kita bahas terkait tugas yang pertama, terkait tugas yang sekarang Anda akan lakukan. Nah, nanti kita bahas sesi konseling yang kedua tugasnya, dan di sesi kedua nanti akan kita selesaikan lanjutan permasalahan yang Anda alami melalui teknik-teknik yang nanti akan saya berikan ya. Seperti itu ya. Dapat dipahami? Oke, baik. Untuk sesi konseling yang pertama ini kita cukupkan sekian. Kita bacakan alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di sesi konseling yang kedua. Nanti untuk waktu dan tanggalnya kapannya kita diskusikan nanti ya. Setelah ini ya. Oke, baik. Cukup ya sampai sini. Oke, baik, cukup. Sebelumnya terima kasih ya Ayu sudah meluangkan waktu untuk sesi konseling yang pertama ini. Mudah-mudahan di sesi konseling yang pertama ini ada gambaran, ada pencerahan, dan mudah-mudahan sedikit bisa tenang ya, sedikit bisa tenang, sedikit bisa merasakan kelegaan dalam perasaan Ayu sendiri. Mudah-mudahan bisa ada gambaran juga ya, mudah-mudahan sedikit tenang. Seperti itu ya untuk sesi konseling pertama ini. Terima kasih sebelumnya. Kita bacakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.